Puji Tuhan, dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8 bagian C. Dengan ayat ini, pertanyaannya apa yang menjadi rahasia hidup yang berprestasi, berhasil, dan beruntung? Dalam renungan harian yang kemarin, kita sudah melihat di hal yang pertama adalah kesiapan kita. Dan untuk renungan hari ini, kita akan melihat hal yang kedua, yaitu keyakinan iman. Itu pun kita akan baca dalam ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dan ayat ini sangat kuat sekali menyatakan ada peran keyakinan iman mereka. Sehingga mereka dapat menduduki tanah yang telah dijanjikan. Satu contoh, di mana waktu Yosua jadi pengintai, dengan keyakinan imannya, yaitu Nabi Musa waktu itu sebagai pemimpin, lalu mereka mengangkat 12 pengintai. Yaitu 12 pengintai ini adalah orang-orang yang kenamaan dari setiap suku Israel. Atau orang-orang nomor 1 dari suku-suku tersebut. Dengan tugas untuk mencari tahu seberapa besar kekuatan musuh. Dan apa yang terjadi dalam hasil pengintaian mereka adalah 10 orang ini bawa berita kepada Musa, berita yang pesimis. Berita yang pesimis maksudnya berita yang tidak mempunyai satu harapan yang baik. Berita yang khawatir akan kalah. Berita celaka, tidak mungkin. Tetapi berita 2 orang yang lain yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berdua pun bawa berita kepada Musa yaitu berita yang optimis. Berita optimis adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya orang yang optimis akan melihat kesempatan di tengah kesempitan. Puji Tuhan. Syukur Musa pun sebagai pemimpin pada waktu itu punya keyakinan iman yang sama dengan kedua orang pengintai ini. Sekalipun berita optimis ini, berita keyakinan ini datangnya hanya melalui 2 orang ketimbang dengan 10 orang lainnya. Puji Tuhan, ternyata keyakinan iman ini tidak pernah melihat jumlah banyak atau jumlah sedikit. Yang penting punya keyakinan akan menang. Dan kenyataan, mereka pun alami kemenangan demi kemenangan dan menduduki tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Hidup yang berprestasi, berhasil, dan beruntung. Mungkin kita hari-hari ini tidak alami peperangan seperti bangsa Israel. Tapi peperangan yang sedang kita hadapi ini adalah peperangan dengan COVID-19. Yang masih berlangsung sampai sekarang. Apakah permainan COVID-19 ini seperti mengikuti permainan sepak bola? Ada pertambahan waktu? Itu pun saya tidak tahu. Tuhan yang lebih tahu. Tetapi sekalipun ada pertambahan waktu masih ada di negeri kita. Pertanyaannya, apakah pandangan iman kita dengan peperangan sekarang? Ingat, sekalipun tidak ada harapan untuk menang. Sebab pada kenyataannya sudah banyak yang jadi korban. Tetapi jika kita memiliki keyakinan iman, maka firman Tuhan katakan, dari keyakinan
iman ini, Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini artinya dalam situasi apapun dan keadaan apapun, Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.